Kalau kita bicara soal pelaut ulung di Nusantara, nama suku Bugis pasti langsung muncul kan? Kepal pinisi mereka itu legendaris. Tapi pernah nggak sih kepikiran dari mana sebenarnya asal-usul para penakluk lautan ini? Ternyata jejak mereka membawa kita pada sebuah perjalanan ribuan tahun yang luar biasa. Nah, mari kita coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Kita akan telusuri jejak perjalanan nenek moyang mereka, sebuah pengembaraan epik yang membentuk salah satu suku paling berpengaruh di Asia Tenggara. Gimana? Udah siap? Oke, jadi semua petunjuk, semua bukti itu mengarah ke utara. Ya, para ilmuwan meyakini perjalanan luar biasa ini dimulai dari sebuah pulau yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Taiwan. Inilah landasan utamanya. Teori yang disebut keluar dari Taiwan. Dan ini penting ya, ini bukan cuma sekelompok orang yang kebetulan tersesat di lautan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah migrasi massal yang sangat terencana. Dilakukan oleh para penutur bahasa Austronesia yang kita yakini sebagai nenek moyang suku Bugis. Jadi, kapan sih semua ini terjadi? Ini bukan cerita 100 atau 200 tahun lalu. Kita harus mundur jauh banget ke belakang, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Coba bayangin deh, di saat piramida Giza di Mesir itu usianya masih tergolong baru, para pelaut ini udah memulai pelayaran epik mereka. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa melakukan itu? Ini bukan soal keberuntungan semata. Mereka ini para inovator sejati pada masanya. Mereka menguasai teknologi perahu bercadik ganda. Ini semacam mahakarya rekayasa kuno yang luar biasa stabil dan cepat. Inilah kunci mereka untuk menaklukkan samudra. Jadi rutenya itu udah cukup jelas tergambar. Dari Taiwan mereka bergerak ke selatan, melintasi Kepulauan Filipina, dan setelah perjalanan yang pastinya penuh tantangan, akhirnya mereka mendarat di Pulau Sulawesi. Ini adalah sebuah peta migrasi yang benar-benar membentuk Nusantara seperti yang kita kenal. Oke, sampai di Sulawesi itu satu hal. Tapi gimana kita bisa yakin itu kalau cerita ini benar? Nah, disinilah para arkeolog masuk ke dalam cerita. Mereka ini seperti detektif sejarah yang dengan sabar mencari jejak-jejak pertama kedatangan para migran ini. Dan ternyata mereka berhasil. Di lembah Sungai Karama, tepatnya di wilayah Kalumpang, Sulawesi Barat, ditemukan bukti-bukti pendaratan paling awal. Bisa dibilang, disinilah babak baru sejarah Sulawesi dimulai. Harta karun yang mereka temukan ini bukan emas atau permata, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukti-bukti peradaban. Ada tembikar dengan slip merah yang coraknya itu mirip banget sama yang ditemukan di Taiwan dan Filipina. Terus ada beliung persegi, semacam kapak batu, yang jadi bukti keahlian mereka sebagai tukang. Bahkan ada sisa-sisa tulang babi dan anjing yang menunjukkan mereka datang nggak dengan tangan kosong, tapi membawa serta gaya hidup baru. Tapi kan mendarat di tanah baru itu baru langkah pertama. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya bertahan hidup dan berkembang. Dan cara mereka beradaptasi di sini, wah itu jenius banget. Semuanya berpusat pada sebuah inovasi pertanian yang luar biasa. Coba kita lihat rantai sebab akibat yang keren ini. Pertama, tantangannya banjir tahunan yang selalu terjadi di sekitar Danau Tempe. Nah, inovasinya apa? Mereka menciptakan AC atau padi apung, jenis padi yang bisa tumbuh mengikuti naik turunnya air. Hasilnya, tentu saja, surplus pangan yang melimpah ruah. Dan dampaknya, dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat dan masyarakat yang semakin kompleks. Oke, jadi mungkin kita berpikir para pendatang canggih ini tiba di sebuah pulau yang kosong melompong kan? Ternyata enggak. Ceritanya jauh lebih kompleks dan jujur aja jauh lebih menarik dari itu. Jawabannya tegas, Sulawesi sama sekali tidak kosong. Jauh, ribuan tahun sebelum perahu bercadik itu menepi, Sulawesi sudah jadi rumah bagi masyarakat pemburu pengumpul yang mendiami gua-gua karsti yang indah itu. Mau bukti? Ini dia. Kerangka manusia purba berusia 7.200 tahun yang diberi julukan BC. Coba deh bayangkan, dia ini hidup 3.000 tahun sebelum para pelaut dari Taiwan itu tiba. Ini benar-benar menunjukkan betapa kunonya populasi asli di pulau ini. Jadi yang terjadi di Sulawesi ribuan tahun lalu adalah pertemuan antara dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada para petani pelaut dengan teknologi tembikar dan perahu yang canggih. Di sisi lain, ada para pemburu pengumpul yang telah hidup selaras dengan alam Sulawesi selama puluhan ribu tahun. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Hasilnya itu bukan konflik, bukan penaklukan, atau pemusnahan, tapi justru perpaduan, peleburan. Kedua kelompok ini berbaur,
baik secara genetik maupun budaya, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Terus, apa sih hasil akhir dari semua ini? Perjalanan panjang, inovasi brilian, dan percampuran dua dunia ini akhirnya melahirkan sebuah budaya yang luar biasa kuat dan bertahan sampai hari ini. Ya, budaya Bugis. Coba kita lihat warisan mereka yang abadi. Ada bahasa Bugis yang merupakan keturunan langsung dari bahasa para pelaut kuno itu. Ada aksara Lontara, sistem tulisan mereka yang unik dan indah. Dan tentu saja, epos Ilagaligo yang disebut-sebut sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Ini semua adalah bukti dari kekuatan identitas yang ditempa selama ribuan tahun. Jadi, kalau kita simpulkan, apa itu suku Bugis? Mereka adalah perpaduan yang sempurna. Ada DNA teknologi maritim dari Taiwan, ada kejeniusan agraris asli Sulawesi, dan ada genetika purba dari para penghuni pertama Nusantara. Sebuah resep peradaban yang benar-benar unik. Kisah suku Bugis ini kan sebenarnya cuma satu bab dari buku sejarah Nusantara yang super tebal. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kisah-kisah hebat apa lagi yang masih tersembunyi di antara ribuan pulau dan ratusan suku kita yang mungkin cuma menunggu waktu untuk diceritakan?